Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya saya bisa membuat video ini untuk memberikan materi-materi yang akan saya sampaikan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri. Di sini saya atas nama Muhammad Abdul Mukid, NIM 231F173 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dampak ketunanetraan terhadap perkembangan orientasi dan mobilitas anak tunanetra. Pertama, di sini saya akan menjelaskan orientasi. Orientasi di sini adalah kemampuan untuk memahami objek dan hubungan objek dengan lainnya dan memerlukan pola mental tentang lingkungan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mobilitas. Mobilitas di sini yang saya ketahui adalah kemampuan atau kemahiran berbagai teknik dan keterampilan yang memungkinkan penyandang tunanetra ini bergerak dengan mudah pada lingkungan. Dampak pengembangan orientasi dan mobilitas tidak bisa dipaksakan dari awal perkembangan gerakan yang dilakukan oleh tunanetra. Menurut Heather Mason mengemukakan bahwa siswa yang mengalami ketunanetraan berat dengan berbagai ketakutan akan tidak memperoleh kesempatan yang baik untuk belajar keterampilan bergerak, sehingga tunanetra sering mengalami keterlambatan dalam gerak motoriknya. Misalnya, posisi kakinya kurang bagus dan berjalan dengan kaki yang tidak kokoh. Nah, di sini saya mempunyai solusi. Solusinya adalah sebelum tunanetra mengenali situasi dan kondisi lingkungan di luar dirinya, tunanetra perlu untuk mengenal dirinya sendiri. Program yang dikenalkan adalah Body Image for the Blind. Body Image for the Blind sendiri adalah pemahaman tentang bidang-bidang tubuh, bagian-bagian tubuh, gerakan tubuh, samping, dan arah. Di sini saya mempunyai 3 macam atau 5 macam. 1. Bidang-bidang tubuh meliputi pengenalan bidang-bidang tubuh. 2. Bidang tubuh depan, permukaan luar, permukaan horizontal dan vertikal. 3. Objek dalam hubungan dengan bidang tubuh. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian tubuh meliputi pengenalan bagian tubuh sederhana, bagian-bagian wajah, bagian-bagian tubuh yang kompleks atau bagian tangan dan jari. Selanjutnya adalah gerakan tubuh meliputi gerakan badan di tempat, gerakan umum sehubungan dengan bidang tubuh. 3. Gerakan-gerakan anggota tubuh. Selanjutnya ke samping meliputi sesi tubuh ke samping sehubungan dengan objek atau sisi tubuh kompleks. 3. Arah. Nah, di sini arah mempunyai 3. 1. Arah pada orang lain. 3. Kiri dan kanan objek. Dan 3 adalah gerakan orang lain ke samping. Penglihatan di sini juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Orang yang memiliki kemampuan penglihatan jelas dapat memperoleh informasi lebih banyak dibandingkan mereka yang mengalami hambatan dan penglihatan. Pada anak yang sedang belajar, banyak informasi yang sangat diperoleh melalui penglihatan. Misalnya dalam mempelajari warna, mengamati benda-benda sekitar, mengamati ekspresi wajah orang lain, menulis dan membaca, memahami persepsi jarak dan sebagainya. Oleh karena itu, informasi tersebut akan sangat sulit dikuasai oleh anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra. Di sini tidak hanya proses pembelajaran yang terpengaruh, namun terdapat beberapa aspek lain yang juga terpengaruh oleh hambatan penglihatan.
Aspek-aspek yang terkena pengaruh atau dampak hambatan penglihatan tersebut meliputi aspek kognisi, kompetensi sosial, keterampilan sosial, bahasa, serta orientasi dan mobilitas. Apabila seorang anak mengalami hambatan penglihatan, maka pengalaman harus diperoleh dengan menggunakan indera-indera yang masih bisa berfungsi, khususnya perubahan dan pendengaran atau perabaan dan pendengaran. Kan tetapi indera-indera tersebut tidak dapat menggantikan fungsi penglihatan dalam memperoleh informasi secara cepat dan menyeluruh. Misalnya, dalam hal memperoleh informasi tentang ukuran, warna, dan segala hal yang berhubungan dengan ruang, yang mana segala informasi tersebut diperoleh dari indera penglihatan. Tidak seperti halnya penglihatan mengeksplorasi benda-benda dengan perabaan merupakan proses memahami dari bagian-bagian keseluruhan, dan anak tunanetra harus kontak langsung dengan bendanya selama dia mengeksplorasi tersebut. Beberapa benda terlalu jauh, misalnya bintang, bulan, horizon, dan terlalu besar, misalnya gunung, awan, terlalu lembut dan kecil, misalnya serpihan salju, serangga kecil, atau membahayakan, misalnya api, kendaraan yang bergerak untuk dipahami melalui perabaan. Kemampuan untuk berpindah tempat atau mobilitas penglihatan memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa dalam satu lingkungan. Namun kekuatan atau hambatan penglihatan yang parah akan menghambat gerakan tersebut. Keterbatasan tersebut membatasi seseorang dalam memperoleh pengalaman dan mempengaruhi hubungan sosial. Tidak seperti pada anak-anak umumnya, anak tunanetra ini harus belajar cara berjalan dengan aman dan efisien dalam satu lingkungan dengan menggunakan berbagai keterampilan orientasi, mobilitas, interaksi dengan lingkungan penglihatan akan memungkinkan untuk memperoleh informasi pada jarak jauh. Orang dengan penglihatan normal akan dapat dengan segera dan langsung mengendalikan lingkungan. Sebagai contoh, saat kita berada di tempat pesta yang ramai, kita dapat dengan langsung mengendalikan lingkungan. Kita akan segera mendapat seseorang yang akan kita hampiri, dan kita akan bebas bergerak ke arah tersebut. Namun bagi seseorang yang menyandang disabilitas tunanetra tidak memiliki contoh atau kontrol dan keterampilan mobilitas yang efektif seperti seseorang yang memiliki penglihatan normal atau was-was. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami kelainan pada indera penglihatan. Kelainan penglihatan tersebut mempengaruhi proses belajar. Salah satu keterbatasan anak tunanetra adalah kesulitan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga perlu pembelajaran orientasi dan mobilitas. Dengan pembelajaran orientasi dan mobilitas, diharapkan anak tunanetra ini dapat meningkatkan pengalaman dalam keanekaragaman pengalaman, kemampuan berpindah tempat, serta interaksi dengan lingkungannya. Juang Sunanto menjelaskan latihan orientasi dan mobilitas mencakup latihan sensori, pengembangan konsep, pengembangan motorik, keterampilan orientasi formal, dan keterampilan mobilitas formal. Latihan orientasi dan mobilitas untuk siswa tunanetra untuk bergerak dalam suatu lingkungan dengan efisien dan selamat meliputi lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat, seperti yang telah dijelaskan Juang Sunanto di atas. Latihan pengembangan konsep dan latihan sensori serta latihan motorik perlu dilatihkan pada anak tunanetra sebelum mereka belajar orientasi dan mobilitas. Penguasaan keterampilan orientasi dan mobilitas yang baik pada anak-anak tunanetra membantu mereka menjadi pejalan yang percaya diri dan mandiri pada saat dewasa, ketika mereka berjalan di area yang sudah mereka kenal maupun belum mereka kenal. Melatih anak-anak untuk lebih mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menurut Juang Sunanto, dampak ketunanetraan bagi siswa
tunanetra adalah sebagai berikut. Menurut saya juga ada dua. Satu, siswa tunanetra memiliki otot-otot yang kurang baik pada kepala, leher, dan otot-otot tubuh sehingga siswa tunanetra mengalami kesulitan dalam berpindah tempat yang baru. Dua, siswa tunanetra belum memiliki kemampuan orientasi dan mobilitas yang optimal dikarenakan pembelajaran orientasi dan mobilitas di sekolah cukup pendek, memberikan interaksi dengan lingkungan di luar sekolah. Kita pahami dulu bahwa penyandang tunanetra baik itu buta total maupun lebih sering memiliki gerak yang terkoordinasi, yaitu ada 3. 1. Bola mata kurang atau tidak pernah bergerak. Kelopak mata kurang atau tidak pernah berkedip, tidak bereaksi terhadap cahaya. Dan yang kedua adalah tangan selalu terayun, mengerjapkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, melihat ke suatu objek dengan cara sangat dekat, melihat objek dengan memicingkan atau membelagakan mata ya. Yang ketiga adalah sering melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat untuk menghilangkan kejenuhan seperti mengetuk-ketuk meja, menggosok-gosok mata, melambai-lambaikan tangan dan lainnya. Saya juga sering melihat anak-anak seperti ini. Terus proses di sini diartikan sebagai rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam perjalanan dan tempat yang dituju. Orientasi juga terdapat proses penggunaan indera yang masih berfungsi untuk menetapkan posisi dari hubungannya dengan objek-objek penting dalam lingkungannya. Proses penggunaan indera yang masih berfungsi diartikan sebagai cara penggunaan indera dalam menyalurkan rangsangan informasi sehingga dapat sampai dan diolah oleh otak. 3. Menjadi suatu informasi yang berguna dalam menetapkan posisi diri. Informasi yang berfungsi artinya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dapat menerangkan tentang posisi diri seorang. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang orientasi. Orientasi ini terbagi menjadi 2. 1. Prinsip orientasi. Prinsip orientasi sebagaimana dijelaskan bahwa orientasi adalah proses penggunaan indera yang masih berfungsi untuk menetapkan posisi diri dalam hubungannya dengan objek yang lain di sekitarnya. Untuk menetapkan posisi diri dalam hubungannya dengan objek lain di sekitarnya, maka ada 3 prinsip orientasi yang diformulasi ke dalam pertanyaan pokok, yaitu di manakah saya sekarang berada, di manakah objek atau tempat tujuan yang akan saya capai, atau bagaimana saya dapat sampai atau mencapai tempat tujuan itu. Kegiatan orientasi akan selalu bermuara dari ketiga pertanyaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan orientasi tersebut di atas, maka siswa tunanetra menggunakan inderanya yang masih berfungsi seperti indera pendengaran, perabaan, pencecapan, kinestetik. Indera siswa tunanetra yang masih berfungsi menyalurkan rangsangan informasi dari lingkungan ke otak dan otak mengolahnya menjadi sebuah informasi. Informasi hasil olahan otak itulah yang dijadikan dasar bagi siswa tunanetra untuk menjawab tentang di mana dia sekarang berada, di mana objek atau tujuan itu berada, dan bagaimana langkah yang harus dilakukan sehingga bisa sampai ke objek atau tujuan yang dikehendaki. Sedangkan untuk tunanetra total menggunakan indera nofusionnya secara penuh karena sudah tidak memiliki sisa penglihatan. Yang kedua yaitu tujuan orientasi. Prinsip orientasi diformulasikan dalam 3 pernyataan dasar atau pertanyaan dasar. Pertanyaannya dasar tersebut mencakup posisi dirinya, posisi tujuannya, dan cara mencapai posisi tujuan. Ketiga pertanyaan tersebut mencerminkan tujuan dan orientasi, yaitu 1. Mengetahui posisi dirinya. Tanpa orientasi yang baik, seseorang tunanetra dalam bergerak akan menjauh dari sasaran atau kita bisa bilang tidak efektif. Dan juga
berpengaruh negatif terhadap fisik dan psikisnya. Pengaruh negatif terhadap fisik disebabkan oleh tidak tahunya posisi dirinya di lingkungan sehingga ia merasa tidak bebas dalam bergerak. Ketidakbebasan bergerak menyebabkan sikap tubuh dan gaya jalan yang tidak wajar, seperti kaki diseret, kepala tunduk, dada membungkuk, dan sebagainya. Ketidaktahuan akan posisi dirinya di lingkungan menimbulkan ketegangan pada diri seseorang anak tunanetra. Selanjutnya, ketegangan ini akan merupakan beban psikologis dan menyebabkan terganggunya proses berpikir yang realistis baik pada dirinya dan lingkungannya. Yang kedua adalah mengetahui posisi tujuan dan objek sekitarnya. Sering ditemukan seseorang tunanetra ini yang mempunyai kecurigaan yang tinggi dibandingkan anak normal lainnya. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan posisi dirinya di lingkungan serta ketidaktahuan reaksi lingkungan terhadap dirinya itu sendiri. Misalnya, seseorang tunanetra yang berkomunikasi dengan orang lain, dia tidak bisa menangkap reaksi yang dilakukan oleh gerakan tubuh seperti gerak wajah atau bisa disebut mimik lah ya, sewaktu berbicara atau situasi di sekitar kejadian. Keterbatasan dalam berinteraksi ini menyebabkan sempitnya pengalaman dan miskinnya konsep sehingga perasaan cemburu cenderung sangatlah tinggi. Yang ketiga adalah mengetahui cara bagaimana untuk mencapai tujuan dan objek tersebut. Orientasi memberikan arti terhadap perjalanan seseorang tunanetra, sebab di dalam orientasi mengandung proses mencari jawaban pertanyaan tentang posisi diri, posisi tujuan atau objek, dan cara untuk sampai ke tujuan atau objek. Dalam mencari jawaban pertanyaan tersebut terdapat proses berpikir. Proses kognitif sebetulnya adalah suatu lingkaran proses yang terangkai dan di dalamnya terdiri 5 proses. Kelima proses itu adalah proses persepsi, proses analisa, proses seleksi, proses rencana, dan proses pelaksanaan. Rangkaian proses kognitif itu digunakan oleh seorang tunanetra dalam mewujudkan keterampilan orientasinya. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang mobilitas anak tunanetra ya. Mobilitas merupakan suatu kemampuan, kesiapan, dan mudahnya bergerak. Bergerak di sini tidak hanya diartikan berjalan, tetapi lebih luas dari itu. Bergerak bisa dari suatu posisi ke posisi yang lain. Misalnya menggerakkan tangan dari posisi menggenggam ke posisi tangan terbuka, atau dari posisi badan duduk ke posisi badan berdiri. Bergerak dari suatu ke tempat lain mengandung arti adanya perpindahan. Misalnya, seseorang berjalan dari ruangan tamu ke ruang makan dan sebagainya lah. Dengan demikian, mobilitas merupakan kemampuan dari seorang untuk menggerakkan anggota tubuhnya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari posisi ke posisi lain, sampai seseorang itu melakukan pergerakan dari suatu tempat ke tempat yang berbeda. Bagi siswa tunanetra, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan gerakan mobilitas yang diartikan dalam bentuk gerakan tubuh untuk mengembangkan potensi mobilitas yang baik. Mobilitas juga berarti kemampuan bergerak dan berpindah dalam suatu lingkungan, karena mobilitas merupakan gerak perpindahan fisik. Maka 26 kesiapan fisik sangat menentukan keterampilan anak tunanetra dalam mobilitas. Lebih lanjut, Irhan Oni menjelaskan mobilitas sebagai kemampuan, kesiapan, dan mudahnya bergerak tidak hanya kelihatan di saat ia melakukan gerak, tapi mobilitas ini juga diartikan sebagai daya dan kesiapan untuk melakukan gerak. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang anak tunanetra. Jika ada yang salah, itu murni dari saya dan
Jika ada yang benar, itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.